Halo guys, selamat datang di Waktu Santai. Hari ini narasumber kita adalah seorang pendeta yang sudah cukup dikenal di Indonesia maupun di mancanegara, dan dia adalah seorang produser, pencipta lagu, juga seorang pengkhotbah yang sudah banyak memberkati Indonesia maupun mancanegara. Mr. Johan Kristianto. Shalom. Bila Anda pernah mendengar lagu ini, kau bertata atas pujian umatmu, pasti tahu kan, teman-teman? Tahu dong. Sukacitamu. Oh, itu lagi. Ya, Kesekolah yang minggu. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ya, dan masih banyak lagi yang kudus kuduslah Tuhan. Ya, Dan mungkin ada banyak. Dan yang cukup terkenal juga yang Bapa Engkau sungguh baik, ya. Itu semua gereja hampir sih ya. dimanapun kita berada harus selalu mendengarkan lagu itu, ya. Dan itu adalah ciptaan dari Bapak Johan Kristianto. Ya. Dan tentunya kita sudah lama sekali diberkati dengan lagu itu dari kita kecil juga, ya. Ya, Gitu. pastinya. Dan sampai hari ini pasti kita penasaran bagaimana dengan sebuah lagu bisa tercipta dari sebuah album yang baik, dan pasti banyak yang perlu dipersiapkan, ya, dari hal itu. Dan makanya hari ini kita ingin menggali lebih dalam bersama Pastor Johan Kristianto. Ya, wah, oke. Akhirnya. Seru nih. Gimana, Wil? Nah, kira-kira Pastor, gimana perjalanan awal karir Pastor Johan ini kok bisa sampai bikin album yang begitu luar biasa, orang-orang banyak yang dengar, terus ya banyak yang suka, sampai setiap gereja itu hampir mutar lagunya Pastor Johan semua. Gimana awal karirnya kok bisa sampai se-legend itu? Oh, ya memang saya berasal dari keluarga musisi, juga ya. Papa saya seorang musisi, mama saya penyanyi gitu. Tapi di kampung dulu ya. Oh, di mana Pastor? Di Pulau Bangka sana, Pangkal Pinang ya, Pangkal Pinang. Nah kemudian itu mungkin bakat itu ada pada diri saya, karena saya sejak kecil sudah biasa mendengar musik. Bapak saya pemusik, ya tiap hari dia main musik terus, ya. Saya terbiasa dengan musik, dan dari musik yang kita dengar itulah membentuk kita punya ide-ide yang akan keluar, yang akan kita create dari hidup kita. Contohnya kayak William kan generasi tahun berapa nih? Tahun 97 berarti? Bermusiknya 2000-an. 2000-an. Millennial akhir ya. Millennial akhir ya. Berarti musiknya lebih ke arah rock British gitu ya. Ya. Nah, itu era-era apa tuh? Coldplay. Jadi song yang baru ya. Coldplay juga. Jadi kita berubah lagu itu sangat dipengaruhi dari input kita. Kita biasa mendengar musik jenis apa. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau saya tahu, ada sebuah lagu muncul, oh saya tahu yang ngubah ini pasti umurnya kira-kira sekian. Atau setidaknya tuh orang yang ngubah lagu ini dia biasa dengar lagu-lagu yang bergenre apa begitu. Ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita menghasilkan sesuatu ide dari apa yang kita masukkan dalam otak kita. Tergantung referensi ya. Referensi kita, betul, referensi kita. Jadi pada zaman saya itu referensinya pada tahun 9, saya pertama kali rekaman tahun 89 ya, Surabaya Presenter itu. Tapi label musiknya belum Sekina, masih pakai Maranatha waktu itu. Waktu itu zamannya musik-musik big band gitu ya, big band, terus musik-musik ya fusion gitulah. Lebih ke fusion ya waktu itu ya, jazz fusion gitu. Jadi ada sambanya, ada latinnya. Waktu itu kental dengan tiup juga ya. Tiup juga, brass sectionnya, ada percussion juga. Jadi album itu mewakili musik pada zaman itu. Kemudian saya tahun 90 saya mulai buat label sendiri, Sekina Music itu. Sekina Musik. Sehingga sejak itulah semua lagu-lagu saya rekam atas bendera label Sekina Music. Itu album pertama ya?
album pertamanya itu. Karena saya suka dengan musik jazz fusion waktu itu, Ya. maka saya pilihlah arranger pertama itu seorang pemusik yang bergenre jazz ya. Siapa? bukan Erwin Gutawa. Erwin Badudu ya. Dia tuh seorang insinyur ITB juga, sama kayak Erwin Gutawa juga. Tapi dia memilih untuk solo main musik. Dia biasa ngisi musik-musiknya, tim songnya lagu film-film Indonesia. Ilustrator musik ya, untuk film-film Indonesia gitu. Nah, kalau saya menyukai jenis seperti itu, maka lagu-lagu di Shekina itu irama lebih ke irama pada waktu itu orang bilang itu irama orang muda, anak-anak muda gitu. Sebaliknya dengan yang label sebelah, waktu itu kita kan saingannya kan Maranatha. Dia lebih segmennya lebih mengarah ke ibu-ibu, sehingga lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang slow beat. Waktu itu kebetulan ada zamannya Don Moen, Idolanya Koryo. pop ballad Don Moen, dan dibawa ke Indonesia oleh Robert dan Lea. Jadi seperti itulah. Robert dan Lea berarti yang itu ya. Yesus sahabatku. Yang paling baru itu ini yang apa sih itu? Sungguh indah. Sungguh Sungguh indah. indah, benar-benar. ya itu benar. Ya lebih, ya mirip-mirip seperti itulah. Nah, terus Pastor kok bisa, kan Pastor tadi bikin label sendiri kan ya? Kan biasanya umumnya kan orang-orang musisi-musisi ini kan kebanyakan untuk awal kan pasti gabung dengan label major, ya kan? Label Ya. yang udah gede. Nah, kenapa kok Pastor memutuskan buat bikin label sendiri? Pada waktu itu tidak ada label yang rohani saja. Oh, Kita pakai waktu itu Atlantic Record. Itu kan umum. Ada album lagu sekuler. Nah, terus dia merambah ke lagu rohani. Terus yang kedua, lagu-lagu saya itu diambil oleh orang-orang tertentu tanpa izin. Bahkan yang lebih bikin kita kecewa, ditulis ciptaan NN. Oh, Yang ketiga, ada notnya yang salah. Sampai hari ini salah nyanyi terus. Sampai saya lupa lagunya. Refnya yang salah, refnya. Mereka dapat lagu itu ketika saya bawakan di Presenter. Surabaya Presenter itu tempat saya untuk menyanyikan lagu-lagu baru saya. Tahun 80-an, sebelum tahun 90. Saya kan mulai mengawal tahun 90. ya. Saya mengawal label Shekina Musik itu. Jadi banyak artis-artis dari Jakarta kita undang ke ngisi di Presenter Surabaya. Mereka dengar ada lagu baru, mereka rekam pakai Walkman dulu tuh. Wih, Tiba-tiba tidak lama kemudian nongol albumnya. Ciptaan NN. Terus ada, saya bilang sama mereka, saya kan kenal mereka. Saya bilang, kamu kalau mau rekaman itu, ngomong baik-baik saya kasih. Malah saya kasih kamu partiturnya, notnya, supaya tidak salah. ya. Karena orang-orang kan kasih jemaat. Jadi album yang pertama yang nongol itu, yang mereka dengar itu, yang mereka percaya itu benar. Ya, itu yang Nah, ngelekat ya. sekarang saya mau merubah lagi yang benarnya susah. Karena itulah William. Kemudian akhirnya saya bilang, kita harus bikin sendiri label musik sendiri. Waktu itu baru ada satu di Indonesia, yaitu Maranatha saja. Dan kami ini yang kedua. Nah, kenapa kok nggak gabung Maranatha aja? Ya itu tadi itu yang pertama, karena yang mengedarkan itu Maranatha. Oh, yang mengedarkan tadi itu Maranatha. Ya ampun. Sampai saya pernah pakai Maranatha tahun 89 ya, Surabaya Presenter itu. Ya. Masuk Nah. hadiratnya ya. Masuk hadiratnya ya. Itu ada lagu Ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan, ya lagu saya yang awal-awal dulu. Caranya hari ini dan sebagainya ya. Saya bilang sama pemilik, ya saya kenal sama pemiliknya, Maranatha ya. orang pemimpinnya tuh, Mas Video. Mas Video ini gimana sih? Oh, saya cuma label musik. Saya hanya distributor. Saya hanya memperbanyak dan menjualnya. Produsernya harus sendiri mereka. Yang milih lagu itu produsernya. Saya kan kita orang Surabaya kan baru belajar, saya baru belajar. Ya. Oh beda ya, produser, pengedar, music label, distributor,
agen penjualan. Waduh, saya baru belajar. Semak begini. Nggak tahu saya itu dari sana, dari sini. Ada lagi beberapa alasan. Ya kan kita kan untuk memberkati Pak Johan, kan nggak apa-apa. Saya bilang, iya kalau memberkati, nggak usah kamu jual. Kamu kasih aja orang-orang. Kalau kamu jual, kamu berarti kamu kan ada komersilnya, ada nilai. Saya baru belajar itu juga. Ada apa tuh royaltinya, Ya. ada nilainya di situ. Saya bilang gitu. Artinya ya seperti itulah. Berarti dulu itu cuman kalau rohani 2 label yang besar itu ya cuman Maranatha sama Pastor Johan ini ya. Tapi setelah itu ada lagi Solideo. Solideo. Ya, Solideo itu adalah label rohani dari salah satu label musik sekuler yang besar di Indonesia. Jadi dia tidak murni rohani awalnya. Oh, dulu sekuler berarti awal. Cabangnya. Oke. Jadi ada satu perusahaan sekuler rekaman sekuler itu, dia bikin divisi rohaninya pakai nama Solideo. Jadi dia sudah punya jaringan yang kuat dan sebagainya. Kalau kita kan memang dari bawah, dari nol ya. Nah, Maranatha itu kan banyak lebih ke ibu-ibu. Dan memang yang suka beli kaset itu ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Anak muda jarang ya, mungkin tidak punya uang waktu itu mungkin, atau kurang menyukai irama seperti itu ya. Ya. Jadi ya saya, aduh betul juga ya. Tapi kalau tidak ada skena musik juga tidak ada kekayaan yang lain. Nggak mungkin kita bisa ngundang Bapak James F. Sunda main lagu Doa Bapak Kami, Indro, Topati, Aminoto Kosin. Waktu itu Sidney Mohede baru datang dari Amerika. Nah, itu. Coba Kan cerita dikit tentang versinya kan gaya-gaya anak muda. Ya. Nggak bisa masuk di depan kata. Mereka mainnya kayak ibu-ibu, kayak Helen Pirena, Kan kontemporer banget kan kalau sini. Ya. Nikita. Nah, kami ini saya kira tuh mempelopori yang musik-musik kontemporer itu. Oke. Solideo masih niru Maranatha. Mereka bersaing di segmen yang itu. Kalau kami ini segmen yang malah di luar ya. mungkin waktu itu gereja-gereja belum bisa menerima juga. Oh, lucu ya. Bisa menerima. itu simfoni musik sudah mulai dulu. Simfoni itu kan disciple namanya. Disciple. Tiga ya mereka ya? Disciple itu di bawah naungan Maranatha. Oh iya dulu ya. Tidak ada simfoni musik. Disciple grup band itu namanya Disciple. Disciple itu mereka mengedarkannya melalui Maranatha, terus ganti lagi dengan Solideo juga pernah juga. Rema ya pindah-pindah. Rema juga sama tuh dari label musik sekuler buka divisi baru untuk label musik rohani gitu. Berarti dulu seorang Sidney Mohede juga pernah join sama Sidney Mohede, Sari Simorangkir, Frankie Sihombing, Fiona itu jadi backup singer malam waktu itu. Jadi backing vokal guys. Bayangin. Gila. Ya. Tapi saya suka dengan teman-teman itu. Iya. Mereka tuh asik sekali. Bilang, "Jo, tenang saja, nggak usah kamu tungguin, pokoknya tahu beres." Saya baru menemukan, saya pernah awal-awal tuh nyoba teman-teman saya yang bagus suaranya. Wah, saya kerepotan karena mereka belum biasa rekaman. Jadi dulu kan nyewa studio. Kita nyewa studio per 8 jam gitu nyewa studionya. Persisnya kan 8 jam. Dulu gimana sistem rekamannya, recordingnya itu gimana, Mas Tur? Kalau kita sekarang kan bisa digital. Masih analog. Semua analog. Jadi kalau mau edit, mau menghapus atau menumpuk itu pakai tangan. Ya, tak. Ya, tak. Jadi ini luar biasa ini orang ini. Harus punya presisi yang sangat tinggi sekali. Berarti live, beneran kita nyanyi live dan nggak bisa diedit apa-apa. Iya. Udah itu suara kalau pure. kalau mau edit itu susah sekali. Susah sekali. Edit dulu itu mungkin lebih kayak overdub ya, diganti baru. Iya betul overdub. Jadi rekam ulang lagi, diulang lagi.
diulang lagi, nggak bisa dikoreksi gini, nggak bisa. Berarti semisal ada kesalahan dikit aja, Yang ngulang ulang dari awal berarti. bisa dari awal, Ulang di part bisa di part itu juga. Iya. Oh, Nah, untuk part itu membutuhkan tangan, jari, posisi dari sound engineering ini. harus pas tek gitu. Nah, ya. Kalau enggak ya ngulang lagi. Pada masa itu memang tidak banyak label musik yang bisa menerima grup band. Kayak film ini kan WS Signature ini Iya. pada masa itu susah dapat label musiknya. Oh gitu ya. Mesti gabung ke label musik sekuler mungkin. Oh dulu berarti kalau semisal band Nggak, itu lebih nggak. ke sekuler. Nggak ada band-bandan dulu, iya. Lebih ke solo-solo. Nah, saya ini memulainya untuk musik-musik kontemporer tuh. Terus saya coba beberapa album tuh, saya coba ada yang Sydney solo, ada ya. Dulu apa Mas Sur? Album lagu pertama yang diproduseri sama Mas Sur? Alam yang percaya. Bukan, sebelumnya ada lagi. Yang Tiada di yang album Mas ya? mustahil. Oh. Di album Emas tahun 93. Album Mas dulu kan? Itu album Emas pertama itu. Iya. Jadi itu, tapi yang belum pernah solo tuh si Frankie. Belum pernah solo. Belum pernah solo dia. Karena dia waktu itu ada sempat dia dikontrak oleh Maranatha. Kalau backup singer boleh, tapi kalau solo mungkin tidak boleh. Karena waktu itu Frankie dikontrak jadi produser. Dia harus bikin album 5 album per tahun. Wish, 5 album per tahun. Tidak harus dia nyanyiin, tidak harus dia. Tapi dia yang produseri. Terus satu hari yang agak unik ini yang mungkin yang jarang orang sukai pada waktu itu, tiba-tiba Frankie ini, Jo, bikin rekaman album akapela. Akapela? Mana ada anak muda suka akapela? Waduh, Ki, dari Kiki loh. Ki, nggak bisa Ki. Dan saya kira kan albumnya anak muda, kontemporer. Siapa yang akapela? Saya, Sari Simorangkir, katanya gitu. Siti Mohede sama Fiona. Mereka mau akapela sama gitu. Kalau mereka mau, saya mau loh. Saya tuh bercanda nantangin Frankie. Loh, ini sungguh serius Jo. Mereka mau kok. Mereka mau akapela, mau. Sudah ACC semua berarti. Terus bikin akhirnya surga di hatiku akapelanya itu. Surga di hatiku. Oh, surga di hatiku sama sungai sukacita. Semua akapela. Nah, jadi intinya tuh seperti itulah. Saya memang mengarah ke situ, ke jazz fusion ya, tentang anak muda. Sehingga melalui itulah lahirlah Siti Mohede, Frankie Sihombe, Fiona, Sari Simorangkir dan teman-teman lainnya. Kalau cuma mengandalkan Maranatha mungkin ya Halit Pirena, Nikita, Lawas Simorangkir saja gitu mungkin. Tidak mungkin ada Aminto Kosi diterima di sana. Susah sekali karena beda segmennya. Terus kira-kira dari album-album yang banyak tadi yang sudah Pastor sebutin, album yang paling berkesan kira-kira yang album apa? Banyak juga yang meledak pada zaman itu kan, Jubile itu meledak. Banyak. Ya, pada waktu itu kita, Tuhanlah umatnya, Bapak semua baik tuh. saya bukannya mau ngomong besar ya. Kita tidak banyak produksi. Kita tidak seperti Maranatha yang menerima orang lain produksi. Misalnya Mario bikin album, saya menerima albumnya itu seperti Impact Musik gitu ya. Iya. Saya cuma mengedarkan. Itu Maranatha. Kalau Sekina itu dari hulu sampai hilir. Ya berarti dari nol ya. Bikin musiknya, bikin lagunya, produser sendiri, dijual sendiri. Berarti semisal Jadi saya setahun cuma 2-3 album doang, nggak bisa banyak. Karena yang diurusin pun banyak. Banyak, apalagi kita live recording. Wah, butuh persiapan. semisal ada orang mau nitip lagu nggak bisa berarti ya? Buat dipublish sama Sampai sekarang belum pernah saya. Saya belum pernah terima orang titip lagu musiknya, albumnya untuk saya edarkan tuh. Saya bilang, oh sorry saya bukan pengedar. Mendingan ke Maranatha lebih oke lah waktu itu. Karena memang saya enggak mau. Saya memang ini saya pakai buat karya saya sendiri lah. Saya kira itu. Lebih ke situ.
Berarti albumnya tadi, kalau album, Ya, contohnya Kau Yang Layak yang pertama itu. Yang kedua Ku Dengar Suara Perang. Yang ketiga itu mulai saya buat lomba tuh, umat yang bersuka. Saya bikin lomba nyanyi lagu rohani di 5 kota. Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Pasar. Berhadiah. Masing-masing juara di kota tersebut. Itu untuk umum. Lomba nyanyi. Lomba nyanyi yang lagunya ada di album saya, yaitu Cermin Kemuliaan-Mu. Nah, itu langsung boom. Orang mulai mengenal. Makanya gimana caranya supaya orang mengenal album kita? Ya cara melalui itu caranya waktu itu. Karena saya ini kan lagu anak-anak muda, bukan lagu-lagu ya mirip-mirip kamu, bukan lagu-lagu untuk di gereja yang umum. Waduh, gimana caranya saya promosi ya? Saya bikin lomba nyanyi itu. Karena waktu itu belum ada ikonnya. Saya udah punya lagi, siapa lagi? Udah punya penyanyi. Lalu saya mengorbitkan Bapak Cece Marlatu, WL. Bapak Koridor Simeon, WL juga. Ya, yang WL saya orbitkan. Yang waktu itu belum sangat terkenal. Cuma orang Surabaya semua itu, orang Surabaya semua tuh. Album apalagi Kuduslah Tuhan juga bom juga itu. Terus Sungai Sukacita habis itu. Terus Jubil itu pas ulang tahun Indonesia yang ke-50 tahun. Jubil tahun Nobel. Jubil itu semua lagunya lagu tentang Indonesia. Itu ada kisahnya yang menarik sekali. Itu lagu pertama tentang Indonesia yang Prasaguba. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Tuhan inilah hidupku. nah itu tahu. Ku serahkan padamu. Itu. Jadi tentang Indonesia semua. Saya baru mendapatkan nilai-nilai nasionalisme itu ketika saya pergi ke peresmiannya Ambon Press Center. Waktu saya memimpin bersama dengan teman-teman, ada Pak Kris Bonosama, Pak Jonas Suwisa, Ade Manuhutu, dan teman-teman lainnya juga. Pas nyanyi lagu Haleluya 12 kali itu, saya minta tolong semua musik berhenti. Nyanyi akapela. Itu jemaat 2000 orang itu seperti kurak salsa. Grand choir gitu. Karena bagi suara. Bagi orang Ambon Dan tuh indah sekali. Sampai saya ini minder suara saya. Aduh, saya diem. Robert Lea diam juga. Saya diam. Amin nangis. Saya bilang Tuhan, saya bilang ini sama orang itu. Bapak Ibu orang Ambon, mestinya orang yang paling pantas masuk surga. Karena suara Anda bagus sekali. Itu kalau kami ini, aduh, suara kami ini jauh dari kalian. Saya rindu surga dipenuhi oleh orang-orang Ambon. Dia punya suara yang bagus. Itu muncul saya punya rasa nasionalisme Indonesia saya gitu loh. Waduh, Indonesia ini luar biasa ya. Nah, terus kemudian album Bapak Kau Sungguh Baik gitu ya. Itu juga boom juga. Terus Bali Blessing 1, Bali Blessing 2, Sukacita Penuaian, Sukacita Kemenangan, Sungguh Indah Kau Tuhan, Sejauh Timur dari Barat. Lagu-lagu legend Ya itu. semua puji Tuhan lah. Semua sama saya, Frankie Siombing, ya, mau semua Rangkir semua. Berguru sama pastor ya dulu katanya. Tidak berguru. Cuma saya membantu aja mereka menemukan passionnya dan lagu yang sesuai dengan karakter suaranya mereka. Penting loh. Kita kadang rekaman kok dapat lagunya, kasihan juga dia. Ya. Dia mesti merubah dia punya karakter suara. Jangan, Sydney. Serak-serak, enggak apa-apa serak-serak. Pak Koridor Simeon, kocak, bercanda, mimpin sambil bercanda, boleh? Enggak apa-apa, Ron. Go ahead, silakan. Nah, jadi itu menjadi macam dia punya karakter. Sebenarnya karakter dia seperti itu. Frankie Siombing agak bidang-bidang suaranya, enggak apa-apa. Itu memang khasnya Frankie Siombing. Kalau Frankie Siombing berubah jadi Harvey Maleholo, malah bingung. Iya. Suara siapa Ini yang mana? Ini. Jadi teman-teman kalau mau nyanyi ya tidak usah malu. Tidak ada yang salah dengan diri Anda. Semua orang itu unik. Itulah suara kamu, unik betul. Dan jadilah apa ada kamu. Ya, itu yang saya ngomong sama mereka. Jadi saya cuma sebagai produser,
Saya hanya mengarahkan. Mereka sudah punya suara yang bagus sekali. Saya coba mengarahkan dan memilihkan lagu-lagu yang sesuai dengan mereka. Dan saya suka mereka itu adalah humble-nya, ya. Mereka rendah hati sekali. Bayangkan seorang Sidney Muhammad, ulang lagi Sidney, kenapa Jo? Ulangi lagi, oke ulangi lagi. Dia tidak marah. Sampai dia waktu dia ngetop di lagunya Allah yang kupercaya, sama lagi. Sudah ngetop sekali waktu itu ya. Rekaman lagi, ulangi lagi. Kenapa? Kamu belum dapat gregetnya. Oke, ulangi lagi. Itu loh. Mereka tidak pernah bilang, kenapa Jo? Tidak ada, saya bilang, ulangi lagi. Kamu punya karakter mana? Tidak ada tuh. Yang mana Jo? Suara serak-serak kamu tuh loh. Gregetnya kamu, gemesnya kamu tidak muncul. Allah yang ku percaya itu loh. Soalnya jujur itu Itu sebenarnya diulang-ulang terus itu. sebenarnya itu rada penat sih. Maksudnya kalau buat artis ya ini menurut pengalamanku aja sih. Karena nyanyi itu kan sebenarnya nggak segampang itu, apalagi kalau di dunia recording. Jadi kadang misal kita udah nyanyi terus suruh ulang terus itu kadang pikir kita penat jujur. Capek ya. Capek. Tapi Cuman ya, hebatnya ya sama seorang Sidney Muede ini meskipun semua udah top ya. Frankie juga, Frankie Siombing Samping juga, Fiona juga, Respect Sari sih. juga. Maksudnya dia sudah di level itu Mawar tapi juga masih pernah. sehumble itu Awas ya. semua Kan? rakyat. Iya itu, saya senang mereka. Justru itu kuncinya sih sebenarnya. Humble. Mereka mau belajar terus. Saya kalau nyanyi kalah sama mereka saya. Tapi mungkin ya mata sama kuping saya mungkin dalam satu sisi saya lebih Sensitif. sensitif. Ada orang merasa tidak salah. Ayo kita putar ya. Loh, kan falas ujungnya. Allah yang ku percaya. Ada ujungnya tuh falas. Dia tidak menyadarinya. Nah, berarti kan kita punya ketelitian yang lebih daripada mereka. Tapi itu mereka senang sekali. Dari sekian lama saya dengar rekaman ini, katanya tadi William bilang itu penat capek itu, ternyata saya menemukan penjiwaan yang paling kuat itu setelah diulangi minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Yang pertama dia nyanyi sambil menghafal-hafal notnya, meraba-raba notnya. Yang kedua lumayan. Yang ketiga itu minimal, yang ketiga itu sudah yang mulai bagus-bagus. Kelima lebih lagi bagusnya. Kalau mereka mau latihan di rumah sebelumnya, saya kira bisa lebih cepat lagi rekaman. Tapi kan beda moodnya. Yes. Dengar musik aslinya sama dengar suara gitar saya kan beda. Udah dapat moodnya, udah dapat. Kalau kita dengar di studio, musiknya lengkap, pakai headphone, speakernya yang flat itu masalah penjiwaan saja. Penjiwaan. Ini saya bilang, kenapa harus diulangi berapa kali? Karena kamu belum menjiwai. Belum keluar penjiwaan kamu. Belum keluar. Ada beberapa, itu memang perlu ada yang mengarahkan gitu ya. Kalau untuk live recording biasanya butuh persiapan berapa lama satu album? Selama yang pernah dialami, pernah ada kendala apa aja? Live recording itu yang agak lama tuh mungkin nyusun lagunya, memilih lagu-lagu. Di album saya itu, album Sekina itu selalu judul albumnya itu mewakili tema semua lagu di situ. Jadi tidak multi topik, tidak. Jubile, semua lagu tentang Indonesia. Kuduslah Tuhan, tentang Tuhannya kudus. Seperti itu, ada tema besarnya. Ya, tema itu penting dulu. Tema dulu. Yang kedua, seperti sekarang kan orang-orang kayak di PCC, bahwa tahun depan tema bisa kita favor, gitu. Favor, ya. Mulai tahun ini sudah mulai sibuk kita nyiapin lagu-lagu yang temanya favor. Saya baru menyampaikan pada musik arrangernya. Saya mau di album ini musiknya bergenre seperti ini. Karena temanya ini untuk segmen seperti ini. Saya tidak mungkin menyampaikan makanan yang pedas kepada konsumen saya yang tidak suka makan pedas. Saya ngomong, saya mau irama samba. Buat ibu-ibu suka irama membo, gitu. Caca-caca mereka. Saya bilang, enggak mau, saya tidak mau caca-caca. Saya mau samba. Saya seperti itu.
Itu perlu dulu ngomong dulu di awal dulu. Jadi dulu kami itu bikin cuma 2 track doang. Track pertama set A, track kedua set B. Terus saya hitung tuh, saya hitung set A ini 5 lagu loh. Berapa lama panjang? Kan harus sama. Banyak lamanya, durasinya pita set A set B itu harus sama. Oh, harus sama itu. Kalau sekarang kan santai loh. Nggak mungkin ada yang kosong gitu, nggak mungkin loh. Jadi kita mesti menghitung. Saya produser saya menghitung lagu ini cocoknya di mana ya, dan berapa kali pengulangannya supaya waktunya sama. Sampai gitu. Gila ya. Loh iya, Sedetail itu sekarang ya? lebih It's the producer, man. itu tugasnya produser itu. Karena keterbatasan space-nya apa dari kasetnya juga Iya, kan, betul. dan waktu produksinya dan lain-lain memang zaman dulu. Iya, saya ngomong sebagai produser ya. Jadi tema besar. Yang kedua lagu-lagunya. Iya. Yang ketiga genrenya apa. Yang keempat cari pemusik yang memang menguasai style Genre. musik seperti itu, jadi seperti itu. Hmm. Jangan cari, maaf ya, almarhum Billy Sumantri. Oh, bapak itu jago sekali di slow beat. Dia slow beat. Waktu saya pernah memakai jasanya Pak Willy Sumantri almarhum. Waktu rekaman saya lihat dia pakai main bass itu, dia pakai pick itu. Oh. Deng, deng. Waduh, pasti lebih kencang para bassnya. Dia pakai pita BASF waktu itu. Lebih kuat bassnya. Saya pakai pita Maxell. Yang BASF itu gede di bassnya. Lama-lama orang kiblatnya ke seperti itu. Jadi kalau beli pita saya, apa sih Ina nggak ada bassnya? Dan saya bilang, loh saya suka musik-musik yang jazz yang Iya. flat, Padahal kan selera orang yang juga rancak gitu, beda-beda. yang rancak. Saya bilang, kenapa masuk ini? Ya, saya dari awal masuk terus. Orang bilang saya ini kaku. Ya, terserah memang saya ini kan mengkolek lagu-lagu saya di dalam label musik Sekina. Saya tidak terima orang luar. Jadi ini khusus buat jadi anak-anak muda yang tidak bisa diterima oleh label sebelah saya. Gitu. Iya, Kan iya. kasihan. Nggak ada, iya. Tidak ada wadah untuk kontemporer. Iya, Iya. justru akhirnya dengan ada Sekina ini malah ada wadah akhirnya mereka kan. Jadi ada banyak wadah yang beda tipe kan malah. Tapi justru. memang dari segi promosinya lebih sulit. Nah, ngomongin tentang promosi. Nah, Kalau kita kan sekarang kan promonya kebanyakan di medsos kan, di Iya, Instagram, oh iya, iya, iya. terus di YouTube, terus di broadcast WA mungkin kan. Nah, kalau dulu tuh gimana, Mas Tur? Dulu melalui media radio, Radio. sewa jam tayang, Oh iya. iya. jam siar, sorry. Itu masih ada ya sekarang? Iklan, Masih ada. iklan. Hmm. Tapi sekarang kan orang jarang dengar radio. Benar. Yang sekarang ini jadi kita sekarang terbatas. Tapi yang paling efektif itu adalah di gereja, Sekarang. dinyanyikan di gereja lagu-lagunya. Loh, sama kan sama. Kebetulan pastor juga keliling khotbah sekalian ya. Jual Gitu dulu. Iya. Bagaimana membuat seorang WL tuh mau menyanyikan lagu kita, itu susah kan gitu. Harus lagu jemaat berarti. Lagu yang bisa dinyanyikan dengan baik ada- dengan jemaat. Seorang WL tuh diberi kebebasan milih lagu, Heeh. ada yang gembalanya yang milih lagu buat WL-nya. Ada lagu yang seperti ini jangan, ini tidak boleh ini. Yang ini boleh. Mm-mm. Nah, itu susah. Jadi dia pasti pilih yang lagu, kalau irama slow beat itu pasti hampir semua orang bisa menerima. Tapi yang kontemporer musik kayak kita ini gak semua orang bisa menerima. Oh. Atau ada jemaatnya dia yang suka, tapi kok udah pernah nyanyikan di gereja saya ya. Nah, kan gitu. Kayak lagu Sungai Sukacita. Itu kalau Itu lagu jemaat banget gak sih, Mas? iya tuh. Memang kan dapatnya juga waktu itu secara spontan saya dapat. Iya, Spontan. lagunya Pastor ini sebenarnya lebih, kalau William dengernya lebih banyak buat lagu jemaat loh, Mas. Iya. Dibawain ke gereja. Tapi pada waktu itu lagu saya itu lagu yang mengarah ke festival-festival, tau ya? Lagu festival, lagu yang megah-megah gitu loh. Iya, semarak apa? Orkes gitu ya. Iya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Jadi bukan lagu-lagu yang melo sendu-sendu gitu. Ada bedanya, tetap Iya, ada iya, bedanya. Nggak gampang juga. Tapi saya tetap jalankan karena saya pikir
pada masa itu lagunya kayak saya itu dianggap itu bukan lagu jemaat malah. Pada masa itu. Iya. Karena yang menguasai lagu itu pada itu adalah kalau lagu lambatnya slow beat, pasti slow beat ya, lambat lah ya. Kalau lagu cepatnya tuh caca-caca pasti. Nggak ada irama lain. Jadi irama kami ini samba itu aneh. Berarti penggerak mesti penggerak standarnya itu ya pastor berarti ya, standar lagu jemaat yang dulu sama yang lagu jemaat sekarang ini pastor termasuk salah satu yang menggerakkan itu yang mengubah lah. Mengubah genre berarti ya. Betul. Tapi pada saat itu skena musik sangat mendominasi juga sih. Apalagi keluar dari album Jubile itu, waduh ke belakang tuh orang pasti satu album kebanyakan satu album itu enak semua ya. Yang Jubilee itu ada unsur rocknya. Ya. Nah pada masa itu rock tuh lagu apa rock? Oh lagu sekuler tuh. Musiknya musik musik iblis tuh. Waduh. Nah kita di sosial Punya gue visi. punya visi. Gimana Juan? Nggak apa-apa saya bilang gitu. Karena zaman itu gitar elektrik clean semua ya, banyak. Clean semua. Trompetnya, pianonya yang Berarti lagu gitu dulu dianggap kontroversi ya. Pada masanya. Tapi akhirnya lama-lama orang mulai beralih lagi. Kalau semisal yang lagu lebih mengenalmu ya, ada di zaman dulu. Gak tahu jadi apa itu. Gak maksudnya diprotes pasti. Iya. Jadi kalau kamu bilang saya kok berani, ya saya memang agak ya apa ya? Musik itu harus idealis film. Harus idealis. Harus perfeksionis. Setuju aku. Saya tidak bisa saya BBI siapa. Loh, saya adalah saya, Mario adalah Mario. Cuma saya baca mengerti Mario, oh Mario itu jago di situnya. Sampai produser, oh untuk lagu seperti ini harus Mario musiknya. Yang seperti ini harus William musiknya. Jual idealismenya dia. Saya tidak mau, saya tidak pernah maksa dia. Mario, kamu rubah dong kayak Pak Pilih Sumantri gitu. Kasihan dia. Iya. Karena saya juga pemusik juga. Jadi pemusik itu harus idealis. Jadi album saya ini sekiranya adalah album Johan. Musiknya Johan gitu loh. Saya udah ngikuti pasar. Nah sekarang kan tahu sendiri lagunya ngebum kayak apa. Akhirnya malah jadi pionir Iya. bagi standar lagu jemaat. Terus kebantu oleh munculnya Hillsong ya. Hillsong. Hillsong muncul loh suara gitar loh. tahun 90 kan. Sebelumnya tuh gitar nganggur semua. Orang takut untuk membunyikan suara gitar elektrik loh. Karena Takut. Iya. Karena dibilang ada label Sorry iblis apa itu. tuh untuk melodinya takutnya. Takut. Kalau ceng 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 jadi gitar elektrik seperti gitar akustik. Sekarang kita coba bahas tentang sebagai songwriter. Oke. Nah, semua orang kan punya caranya masing-masing untuk menciptakan sebuah lagu, Pastor. Ada yang dari melodi duluan, ada yang dari lirik duluan, ada yang langsung jadi satu lagu itu melodi lirik jadi. Nah, kira-kira Pastor ini metodenya gimana Oh iya. kalau bikin lagu? Ada beberapa macam sih cara orang nulis lagu tuh ya. Di Alkitab kita ada dua contoh orang yang berbeda ya. Yang pertama tuh Daud, dia mengubah lagunya berdasarkan pengalamannya dia dengan Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur itu, Mazmur Daud, artinya nyanyian yang digubah oleh Daud. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh mertuanya Saul ya. Mazmur pada waktu Daud di Gua Adulam. Mazmur Daud pada waktu dia ketahuan berzina. Ya. Jadi dia gubah lagu berdasarkan pengalaman dia dengan Tuhan, itu liriknya dan nuansanya. Pada waktu di Gua Adulam itu bicara mengenai nuansanya. Nuansanya dia lagi sendirian, terasing, jauh dari mana-mana. Nuansanya waktu dia berbuat zina, dia lagi bertobat, dia nangis, hancur hati, itu nuansa. Jadi ada orang minta lagu saya, Pak Johan saya mau bikin album poco-poco, non-stop 1 jam. Lagu apa Bu? Minta lagu itu, Bapak kau sungguh baik. Loh Bu, lagu itu saya dapat waktu saya lagi susah. Masa dibuat irama poco-poco? Memang bisa sih, sebagai musik bisa. Tapi kan nuansanya tidak dapat, nuansanya. Nuansa itu apa? Kayak bumbunya. Bumbunya lirik itu nuansa namanya. Terus yang ketiga yaitu melodinya. Jangan melodi yang tidak sedap didengar ataupun melodi yang orang
susah untuk mengikutinya. Kecuali lagu kita lagu pribadi ya. Karena lagu ini kan buat jemaat, kita harus bikin lagu yang sederhana, yang sekiranya orang pada zaman itu bisa dengan cepat menyamber lagu kita. Tapi anaknya Daud, namanya Salomo jago di hikmatnya. Tapi kita tidak pernah baca dia main musik. Yang ada adalah dia membayar pemusik, tapi dia pernah mengubah lagu 3.000 lebih lagu loh. Nah, tahu enggak? 3.000 lebih. Nah, berarti dia mengubah lagu itu dari mana? Dari kepintarannya dia. Nah, saya, William sama Joshua sama Mario ya, dan semua teman-teman semua, saya tuh apakah bisa mengubah lagu satu hari 50 lagu? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi kurang meaningnya kurang bagi saya. Saya lebih suka mengubah lagu itu seperti Daud. Ada pengalaman yang saya alami dengan Tuhan, itu saya tuangkan, saya rekam itu pengalaman dalam bentuk lagu. Berarti Pastor kayak memproyeksikan pengalaman-pengalaman itu dulu, habis gitu baru nulis lirik atau melodinya gitu. Nah, biasanya gini, habis dari itu pengalaman itu muncul satu kata dulu. Muncul satu kata. Kata Contohnya, tema berarti ya. tema, kan ini. Kayak lagunya Bapak Engkau Sungguh Baik. Yang muncul apa duluan? Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saya lagi susah waktu itu. Saya lagi diuber-uber untuk segera melunasi apa yang kewajiban saya. Jadi muncullah kata tak pernah terlambat pertolonganmu. Itu asli dari saya. Saya dapat lagu rohani waktu itu ada kata-kata tak terlambat pertolongan Tuhan. Saya belum ketemukan. Nggak tahu ada nggak waktu itu. Nah setelah lagu itu baru muncul lagu rohani yang hampir semuanya isinya tak terlambat, tak pernah. Pionir lagi guys. Dari situ kemudian biasanya saya tidak dapat kata-kata yang lengkap. Dapat dulu nuansanya dulu. Nuansa itu saya tuangkan dalam bentuk melodinya maupun juga temponya ataupun genre musiknya. Kemudian baru terakhir saya baru dapatkan kata-kata pelengkapnya, cerita lengkap dari ide atau tema besar tadi itu. Liriknya berarti ya. Liriknya. Berarti lirik terakhir Pastor malah. Kalau saya terakhir. Mungkin ada orang suka dari kepandaiannya dia. Nggak apa-apa juga, tidak ada yang salah. Tapi saya lebih suka lagu-lagu yang saya ajar ke jemaat itu adalah lagu-lagu yang ada kisahnya. Tiap-tiap orang memang beda-beda. Kira-kira apa pesan Pastor Johan untuk kita tim WS ini dan juga generasi muda yang sekarang ini lagi kayak merintis di dunia musik atau di industri musik ini, dalam dunia recording pastinya, supaya kita tetap gigih, tetap semangat. Zaman saya dulu untuk mengcopy, meniru, bahkan sampai membajak itu butuh waktu agak lama. Untuk promosi juga butuh waktu lebih lama lagi. Dalam zaman sekarang, zaman global begini, dalam sekejap, dalam real time begini, orang bisa menerima dengan cepat lagu kita. Manfaatkan kelebihannya, jangan kekurangannya. Jangan dipakai untuk meniru atau membajak. Teman-teman tidak perlu seperti itu. Be yourself. Anda punya sedikit keunikan, Anda punya suara yang karakternya khusus, Anda punya musik yang khusus. Tidak perlu malu. Saya pun tidak pernah malu. Puluhan tahun mungkin saya agak berbeda sama yang album yang berapa ratus judul album. Saya cuma sampai sekarang baru 40 album yang saya buat. Tidak banyak. Tapi itu masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Ya teman-teman kalau mau merintis yang baru, musik yang baru, jadilah diri Anda sendiri. Dan jangan takut, meskipun tidak seperti yang grup band pada umumnya. Gubah lagu juga jangan takut. Nanti pada waktunya orang akan ikut kita. Kayak saya ini, ya lama-lama mereka ikut kita juga lama-lama. Tapi pada waktu awal-awal memang berat. Tapi yakinlah, percayalah, saya sangat puas. Jadi memang agak sedikit terlambat teman-teman untuk pasar menerima kita. Tetapi jangan takut, be yourself, dan Tuhan akan memakai hidup Anda
dengan segala keunikan yang Anda miliki, yang Tuhan taruh dalam diri Anda. Amin. Yes. Oh ya, selamat juga untuk WS Signature, dan saya berharap kalian bukan kelompok bebek, Amin. kalian merupakan lokomotif untuk kegerakan baru, warna Amin. musik yang baru, Hmm. rohani maupun sekuler di Indonesia ini, dan selamat memberkati dunia dan juga Indonesia khususnya. Amin. God bless you all. Nah, luar biasa. Ya itu teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan info yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Pastor Johan. Kalau teman-teman ada yang kangen dengan lagu-lagu lama Shekinah Music, saudara bisa mengunjungi channel YouTube Pastor di mana? Johan Kristianto dan Shekinah Lagu Rohani. Johan Kristianto dan Shekinah Lagu Rohani. Jangan lupa subscribe, guys. Subscribe, Terima di-share, kasih. di komen ya. Ya. Oke. Terima kasih. Jadilah bagian kegerakan Tuhan yang besar. Amin. Juga WS Signature juga. Amin. Sekian WS Waktu Santai saat ini. Terus misal ada komen atau apa, silakan tinggalkan di bawah. Request Ya, siapa berikutnya yang ingin diwawancarai silakan. ya, boleh. Silakan komen sebebas-bebasnya. Tanya apapun yang mungkin penasaran, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak terjawab juga, silakan tanya. Nanti kita akan bantu jawab. Dan kalau kalian merasa konten ini sangat berguna bagi kalian, jangan lupa untuk like ya. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe juga. Dan share juga. Oh ya, share juga pasti. Oke, Oke, sekian ya. Oke. thank you guys. Thank you. Bye bye. Bye.